Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pengurus masjid, Bapak Imam kita, para alim ulama cerdik pandai, serta ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat beserta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta kekuatan. Terlebih lagi Allah masih memberikan kekuatan iman kepada kita. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang berbahagia, tema kita pada siang yang berbahagia ini adalah 5 hal yang akan merusak pahala ibadah kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuqrinas siyam. Ada 5 hal yang akan merusak pahala ibadah puasa kita. Makanya ada salah satu doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'dan liman adraka Ramadan. Celakalah orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, siangnya berpuasa Ramadan, malamnya qiyamul lail, taraweh, tadarus Al-Quran, falam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atas. Kebanyakan orang yang berpuasa tidak memperoleh hasil dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Lalu apa saja yang akan merusak pahala-pahala ibadah puasa kita? Yang pertama, al-kazib, berdusta, berbohong. Makanya kata Rasulullah, salah satu azab di dalam kubur
karena orang sering berbohong. Maka kalau ada orang yang puasa tapi suka berbohong, maka itulah yang akan merusak pahala ibadah puasanya. Makanya ketika kita berpuasa artinya menahan dari lapar, menahan dari haus, menahan dari perkataan-perkataan yang tidak baik, agar puasa kita diterima oleh Allah. Makanya ketika kita sering berkata bohong, berkata dusta, kita tidak sadar itu sedang mengurangi pahala ibadah puasa kita. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan merusak pahala ibadah puasa kita adalah al-ghibatu. Ghibah. Apa itu ghibah? Menceritakan kekurangan orang lain. Apa itu ghibah? Menceritakan kejelekan orang lain. Maka pernah seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu pendek, rambutnya panjang. Lalu apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, pendek kali perempuan itu dan panjang kali rambutnya. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, hendaklah engkau meminta maaf kepada orang tersebut karena engkau telah berbuat ghibah. Maknanya ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, ghibah itu memang betul kenyataan. Memang betul faktanya. Maka kita ceritakan kepada orang lain, itu namanya ghibah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu as-saddu minal jinah. Ghibah itu dosanya lebih dahsyat daripada orang yang berbuat zina. Kalau ada orang berbuat zina, dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian dia menyesal atas perbuatannya, dia beristighfar kepada Allah, maka tobatnya diterima oleh Allah. Tapi orang yang menggibah orang lain, 1000 rakaat dia sholat sunat tahajud, dia tidak akan diterima sebelum dia meminta maaf kepada orang yang dia gibahi. Artinya ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, begitu dahsyatnya tentang dosa orang yang menggibah kepada orang lain. Makanya kita nih kadang-kadang sering sibuk mencari kekurangan orang. Kita sering sibuk mencari kesalahan orang. Sehingga kita lupa dengan kekurangan diri kita dan kesalahan diri kita. Maka hendaklah kita bercermin di cermin yang besar. Agar nampak wajah kita, agar nampak badan kita. Jangan bercermin di kaca spion. Kenapa? Ketika kita bercermin di kaca spion, yang nampak adalah orang lain, sementara diri kita tidak nampak. Yang ketiga, yang akan merusak amal-amal puasa kita adalah, pahala puasa kita adalah namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Menggunting dalam lipatan. Ketika kita menghasut orang, bahkan ketika kita menghasut orang, menceritakan kejelekan orang kepada orang lain, kita tidak sadar itu sedang mengundang kemurkaan Allah. Maka ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, jaga puasa kita. Ketika ada orang mengajak kita untuk menggunjing, ada orang mengajak kita untuk menggosip, maka jawablah ana shaim, saya sedang berpuasa. Sehingga orang tidak mau lagi mengajak kita untuk menggunjing, membuka aib orang lain karena kita sedang berpuasa. Tapi banyak di antara kita
Orang yang berpuasa masih suka menceritakan orang lain, menceritakan aib orang lain, menceritakan kelemahan orang lain. Bahkan masih ada orang yang berpuasa tapi perkataannya banyak yang melakukan perkataan yang kotor. Maka agar puasa kita diterima oleh Allah, agar kita tergolong kepada orang-orang yang bertakwa, mari sama-sama kita jaga lisan kita jaga ucapan kita. Amlik alaika lisanaka, kuasai lisanmu sebelum engkau berbicara. Karena ucapanmu bisa menjadi orang tersenyum, karena ucapanmu orang bisa menangis. Karena ucapanmu kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, karena ucapan juga kita bisa masuk ke nerakanya Allah. Ketika kita berdosa kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Tapi ketika kita berdosa kepada sesama manusia, maka selesaikan di dunia. Jangan sampai diselesaikan di akhirat, kita akan tergolong kepada orang-orang yang bangkrut. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, inilah kajian zuhur kita. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua, menjadi introspeksi diri bagi kita semua, koreksi diri bagi kita semua. Jangan sampai puasa selama 30 hari tapi hanya mendapat lapar dan haus, tidak memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari perkataan yang tidak baik, dari perbuatan yang tidak baik, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.